Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada seorang laki-laki hartawan, kaya raya. Ia telah mengumpulkan harta begitu banyaknya, sehingga tak ada lagi barang yang tersisa yang belum dibelinya. Dia membangun istana yang indah sekali, yang memiliki pintu-pintu lengkap dengan penjaganya. Barang-barangnya super mewah, uang dan perhiasannya melimpah. Kendaraannya begitu banyak dan mahal-mahal. Singkat kata, ia memiliki segalanya. Suatu hari, ia mengadakan sebuah pesta besar. Ia mengundang semua relasi dan teman-temannya. Ia hendak mempertontonkan kekayaannya kepada sahabat dan kolega-koleganya. Sembari asik menyaksikan tetamunya sibuk makan, menikmati hidangan yang serba lezat yang ia siapkan, ia duduk di atas tempat tidurnya yang nyaman. Ia lalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia telah memiliki segalanya. Tak ada lagi benda satupun yang tak ia miliki. Ia adalah yang terkaya. Selamanya ia akan hidup nyaman dengan harta-hartanya. Tak ada lagi celah baginya untuk hidup dalam kesusahan, batinnya. Baru saja pikiran itu terlintas dalam benaknya. Tiba-tiba di pintu gerbang utama rumahnya, seorang pengemis yang berpakaian compang-camping datang dan mengetuk pintu rumahnya dengan sangat keras. Para pembantu yang mendengar suara itu segera berlarian keluar dan melihat si pengacau itu. Mereka bertanya, ada apa kiranya? Pengemis itu dengan nada suara yang tegas meminta mereka untuk membawa keluar majikannya. Para pembantu itu tentu saja ragu. Apakah majikannya yang kaya raya itu mau keluar untuk menemui seorang pengemis yang kotor, bau dan dekil? Seolah mengerti tentang keraguan yang ada di pikiran para pembantu itu, si pengemis berkata meyakinkan bahwa majikannya pasti mau keluar untuk menemuinya. Para pembantu itu kemudian kembali masuk ke dalam rumah dan menemui majikannya. Ia menceritakan kejadian tersebut kepada tuan mereka. Dengan marah, sang majikan berkata bahwa seharusnya mereka tadi memberi pelajaran saja kepada pengemis itu dan segera mengusirnya pergi dari istananya. Pengemis itu kembali mengetuk pintu dengan lebih keras lagi. Para penjaga panik, mereka berlarian kembali keluar menuju pintu utama. Tanpa memberi kesempatan para pembantu itu untuk berbicara, si pengemis meminta mereka untuk memberitahukan kepada majikannya yang sombong dan kaya itu bahwa dia adalah malaikat maut. Mendengar itu, mereka terperanjat dan dengan segera dalam ketakutan, para pembantu itu kembali masuk dan menyampaikan pesan malaikat maut kepada tuannya. Menerima kabar tersebut, laki-laki kaya itu pun serta-merta juga kehilangan pikiran sehat. Nyaris sekujur tubuhnya tak bertenaga. Tiba-tiba seluruh badannya bersimbah keringat dingin. Ia gemetar ketakutan. Dan dengan suara lirih dan sangat pelan, ia meminta pembantunya untuk memohon kepada malaikat maut supaya mengambil orang lain saja yang ada di istananya sebagai pengganti dirinya. Belum juga usai kalimat itu diucapkan, tiba-tiba saja malaikat maut sudah berada di hadapan laki-laki kaya itu. Lalu malaikat maut berkata dengan lantang dan tegas, "Lakukan apapun yang engkau inginkan, sebab setelah itu aku tak akan pergi dari sini jika tak mencabut nyawamu dan membawanya menuju keharibaan ilahi." Dalam ketakutan dan kekalutan yang luar biasa, laki-laki kaya itu lalu mengumpulkan seluruh harta bendanya di satu ruang di dalam istananya, lalu mengutuknya habis-habisan. Ia berkata bahwa kegemarannya terhadap harta kekayaan itu telah mencegahnya dari berdoa dan mengingat Tuhan. Maha kuasa Tuhan kemudian memberi harta benda itu kemampuan untuk berbicara. Maka berkatalah benda-benda itu, "Karena kamilah kamu memperoleh kenikmatan dunia. Wahai orang kaya, wahai manusia, wahai Tuhan kami, karena kamilah kamu memperoleh kenikmatan dunia. Sebab kamilah wanita-wanita cantik itu menjadi pemuasmu. Dan oleh karena kami jugalah
sehingga engkau menjalani hidupmu bagai seorang raja. Wahai lelaki kaya, engkau memanfaatkan kami di jalan kejahatan, tapi kami tak menghalangimu. Engkau menjadikan kami sebagai perhiasan keangkuhanmu, namun kami tiada menggugatmu. Engkau jadikan kami sebagai mahligai keserakahanmu, dan kami diam tak melawanmu. Sekiranya engkau belanjakan kami di jalan kebaikan, kami tentu akan membantumu di jalan yang mulia juga. Andai kami harta-hartamu engkau belanjakan di jalan Allah, engkau gunakan untuk menolong agama Allah, engkau sedekahkan sebagai titipan akhiratmu, kami harta-hartamu di dunia pasti akan mengantarmu ke kenikmatan yang sesungguhnya, yang selamanya lagi abadi, hidup bersama kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatun Naim.